minggu ke-9 setelah Trinitatis dengan tema minggu Lakukanlah Keadilan dan Kebenaran. Apa kabarnya kalian semua? Pastinya luar biasa ya. Inang harapkan dan teman-teman semua harapkan kalian semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran horong ini, yuk kita bernyanyi satu lagu pujian yang berjudul Dengar-dengaran. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi ya sama-sama, kalian ikuti gerakan Inang. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi yuk. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah adik-adik, lagu pujian tadi berjudul Dengar-dengaran. Siapa yang mau dengar-dengaran? Dengar-dengaran menggunakan telinga kita. Dengar-dengaran kepada siapa kata lagu tersebut? Dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita dengarkan lagu pujian dulu dari teman kita Jepanya Sinaga yang berjudul Aku Anak Sekolah Minggu. Yuk kita saksikan Jepanya Sinaga. Selamat hari Minggu kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Saya Jepanya Sinaga, Horong 2 HKBP Pondok Cabe. Saya Salam Sinaga, Horong 1 di HKBP Pondok Cabe. Sekarang kami ingin menyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan lagu pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Nah selanjutnya kita akan masuk ke kelas pembelajaran horor. Sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau telah pimpin kami hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan-Mu kepada kami semua, kepada adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka beribadah saat ini Tuhan. Berkati kami Tuhan yang mau belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, khususnya adik-adik sekolah minggu Bapak. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang
kau sampaikan. Dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Amsal 17 ayat 6. Bunyinya apa ya? Yuk, yang sudah ketemu Alkitabnya, mari kita baca sama-sama ya. Amsal 17 ayat 6 berbunyi, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Apa ya adik-adik maksudnya mahkota orang tua adalah anak cucu? Adik-adik, kalian tahu tidak mahkota? Mahkota itu yang biasa dipakai di kepala. Biasanya itu melambangkan suatu kekuasaan. Ya, misalnya raja kan memakai mahkota raja, atau putri memakai mahkota putri yang melambangkan dia adalah seorang yang berkuasa, seseorang yang istimewa. Nah, adik-adik, mahkota orang tua dikatakan dalam nats firman Tuhan ini adalah anak-anak. Apa maksudnya adik-adik? Mahkota adalah suatu kemuliaan. Mahkota adalah suatu keindahan. Nah, coba adik-adik kita ingat-ingat pada saat pesta Natal ya, biasanya anak-anak perempuan, anak-anak cewek itu menggunakan mahkota princess nih, memakai baju yang indah, terus juga tidak lupa memakai mahkota. Melambangkan apa adik-adik? Biar kelihatan terlihat lebih cantik. Wah, istimewa, indah, ya kan? Terus juga keanggunan. Nah, yang cowok juga menggunakan mahkota raja misalnya agar terlihat lebih wibawa, lebih keren gitu ya. Nah, makna dari nats Alkitab ini, anak-anak adalah mahkota orang tua, atau mahkota orang tua adalah anak-anaknya apa adik-adik? Jadi, anak-anak bagaimana yang melambangkan mahkota orang tua? Adalah anak-anak yang mau mendengarkan orang tuanya, yang berperilaku indah. Yang berperilaku indah itu adalah yang berperilaku baik. Nah, adik-adik, mari ambil buku tulis, pulpen, boleh dicatat ya yang Inang bilang. Bagaimana sih Inang supaya kita menjadi mahkota bagi orang tua kita? Coba Inang tanya dulu, siapa yang mau menjadi mahkota bagi orang tuanya? Siapa yang mau menjadi kebanggaan bagi orang tuanya? Ketika orang tuanya menyebutkan anaknya, misalnya Jevanya Sinaga, wah orang tuanya bangga, saya orang tuanya. Michelin Sirait, wah saya orang tua Michelin Sirait. Atau Christian Simatupang, siapa orang tua Christian Simatupang? Saya. Wah bangga orang tuanya, melambangkan mahkotanya anak-anaknya, membuat dia bangga. Siapa di sini yang mau membuat bangga orang tuanya adik-adik? Misalnya Flora, misalnya saya mau buat bangga Inang, saya mau menjadi mahkota kebanggaan bagi orang tua saya. Yuk catat, ada 4 hal yang Inang rangkum. Bagaimana caranya kita supaya menjadi mahkota bagi orang tua kita? Pertama adik-adik, mau mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua kita. Misalnya disuruh orang tua belajar, kita belajar yang benar ya adik, yang sungguh-sungguh. Misalnya belajar di sini nih, kita belajar ini misalnya buku pelajaran, tapi dalam HP, handphone, lagi main games. Wah itu sungguh-sungguh nggak adik-adik? Melaksanakan perintah orang tua nggak? Melaksanakan nasihat orang tua tidak? Tidak. Nah adik-adik, mari kita belajar. Hal yang pertama tadi Inang katakan, mau mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Ya, yang pasal pertama ya tadi yang Inang sebutkan ya, yang poin pertama ya. Yang kedua adalah syarat bagi anak-anak sehingga menjadi mahkota bagi orang tuanya adalah apa? Anak-anak harus mau dan bersedia mendoakan orang tuanya masing-masing. Coba Inang tanya, siapa di sini yang rajin berdoa? Ada tidak? Mau makan, mau minum, misalnya mau tidur, bangun tidur, mau pergi kemana, mau melakukan kegiatan belajar atau apapun, diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Siapa di sini? Coba angkat tangannya. Coba saya Inang, ada yang tidak nggak? Pasti semua rajin berdoa ya. Tapi coba kalian ingat-ingat lagi, orang tua kalian doakan tidak? Syarat di sini yang dikatakan oleh firman Tuhan, syarat untuk menjadi mahkota bagi orang tuanya adalah mendoakan, mau dan bersedia mendoakan orang tuanya. Ketika berdoa jangan lupa selipkan nama orang tua kita. Tuhan berkati orang tua saya, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang kepada orang tua, berikan rezeki Tuhan, berikan Tuhan kemampuan bagi orang tua saya untuk mendidik saya.
Jadi adik-adik mulai hari ini yang lupa mendoakan orang tuanya, yuk setiap doa kalian jangan lupa selipkan nama orang tua kalian ya. Jadi ya sama Inang ya, sama Tuhan mulai sekarang rajin mendoakan orang tua kalian. Yang ketiga adalah bersikap sopan dan ramah terhadap orang tua. Siapa di sini yang sudah bersikap sopan? Misalnya adik-adik mau jalan, ada orang tua sedang duduk ya, kita permisi saya mau lewat, atau permisi ma, ataupun orang yang lebih tua dari kita. Terus juga ramah ketika ditanya sama mama atau papanya, kamu sudah makan, kamu sudah belajar nak? Udah? Belum? Atau misalnya, tidak boleh, sudah ma, sudah pak. Jadi diakhiri dengan kata ma atau pah. Misalnya yang bertanya yang lebih tua dari kita, tante ya orang Batak ya. Sudah tante, saya sudah makan. Sudah tante, saya sudah belajar. Jadi bersikap sopan dan ramah terhadap orang tua kita atau yang lebih tua dari kita. Nah, adik-adik sudah 3 hal yang tadi Nang katakan ya. Yuk coba kita flashback lagi. Yang satu adalah mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Yang kedua adalah mau dan bersedia mendoakan orang tua. Yang ketiga apa tadi adik-adik? Ayo coba diingat-ingat tadi apa? Ayo bersikap sopan dan ramah terhadap orang tua. Nah yang keempat adik-adik, yang terakhir apa? Mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Ketika kalian misalnya sudah dibantu orang tua, diajari oleh orang tua dalam belajar, kalian katakan terima kasih mas sudah mengajari saya, terima kasih pak sudah mengajari saya. Misalnya dibelikan orang tua hadiah, jangan lupa selalu katakan terima kasih. Jadi keempat hal tersebut ya adik-adik ya. Yuk kita ulangi lagi yang keempat tersebut. Supaya kita menjadi mahkota, menjadi kebanggaan bagi orang tua kita. Yang pertama adalah apa? Mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Yang kedua adalah bersedia dan mau mendoakan orang tua kita. Yang ketiga, bersikap sopan dan ramah terhadap orang tua. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Nah adik-adik sudah keempat hal tersebut ya. Kalian tanamkan dalam hati dan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang tua kita boleh mendapatkan mahkota melalui anak-anaknya. Dan juga mahkota orang tua adalah anak-anak. Bukan berarti hanya orang tua kita, opung kita pun ikut bangga ya adik-adik ya. Ketika kita menjadi anak yang baik, anak yang taat, opung, nam tulang, nam boru menjadi bangga akan kita ya. Jadi mulai sekarang kita laksanakan apa keempat hal tersebut sesuai dengan perintah Tuhan yang tercantum di mana adik-adik? Ayo. Sebelum-sebelumnya kita sudah belajar hukum Taurat Tuhan yang tenot yang keberapa? Yang kelima. Apa bunyinya? Coba. Ya, benar. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu adik-adik perintah Tuhan yang kelima. Ketika kita melakukan firman, perintah Tuhan tersebut, orang tua pasti akan memperoleh mahkota keindahan dari orang anak-anaknya ya adik-adik ya. Nah adik-adik, terakhir kita mari belajar dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 314 yang berjudul Taatilah Orang Tuamu. Yuk kita belajar sama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, turutilah nasihat didikan mereka, karena itulah yang diinginkan Tuhan, taat dan hormat pada orang tua. Hai anak-anak, taatilah
orang tuamu, turutilah nasihat didikan mereka. Karena itulah yang diinginkan Tuhan, taat dan hormat pada orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, turutilah nasihat didikan mereka. Karena itulah yang diinginkan Tuhan, taat dan hormat pada orang tua. Nah, di mana lagu pujian tadi, taatilah orang tua kita. Mulai hari ini kita mau menaati orang tua kita sesuai dengan hukum Taurat yang ke-5, dan juga supaya orang tua kita mendapatkan mahkota, supaya kita anak-anak menjadi mahkota bagi orang tua kita ya. Kita janji ya, laksanakan keempat hal tersebut ya adik-adik ya. Nah, tugas minggu dari Inang Nenggolan dan juga Bang Jo hari ini adalah buatlah ucapan terima kasih kepada orang tuamu, papa dan mama atas semua jasa-jasa, kebaikan, didikan, dan nasihat orang tua kepadamu selama ini. Buat dalam bentuk video dan kirimkan ke guru horong kalian masing-masing ya. Batas waktu sampai jam 6 sore. Nah, selanjutnya kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh teman kalian, Michelle Borus Sirait. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tumbuh di dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, berkatilah guru sekolah mingguku dan juga teman-temanku semua ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, amin. sampai jumpa minggu depan dan juga di video-video pembelajaran horong selanjutnya. Sampai jumpa, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.